Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral hadirin wa hadirat rahimakum wa hadakumullah. Para sepuh lan bini sepuh, para bapak dan para ibu, saudara-saudara sedaya ingkang tansah kawula hormati, kawula mulyakaken, para lenggah jaler mewah putri ingkang tansah kawula hormati, langkung rumiyin lan langkung utami dhateng para ulama, para kiai, para winasis ingkang satuhu kawula satung doanipun, ingkang kula dherekaken sedaya nasihatipun lan ingkang kawula tansah banggaken dhateng sederek-sederek randeng sapura jamiah Nahdlatul Ulama saha para tamu ingkang tansah kawula mulyakaken. Randeng ansaripun dan ugi Ibnu IPPN Unipun menawi wonten patayat utawi muslimatipun sedaya ingkang kawula mulyakaken. Boten ketilaran monggo marwakan ing pamatur sareng-sareng siswa syukur dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang boten kirang-kirang maringi nikmat dhateng kita, terutama nikmat iman dan Islam, lajeng nikmat kesehatan lan kesempatan. Keranten nikmat-nikmat kalawau kula panjenengan sedaya ing dalem menika saged nderekaken kegiatan rutin kegiatan lahir Jumat Jamiah Nahdlatul Ulama ing Raden Sapuro. Muga-muga kula panjenengan sedaya tansah pikantuk pitulung saking Allah, pikantuk berkah saking Gusti Allah, terutama pikantuk tambah ilmu ingkang manfaat dunia ngantos akhirat. Sebab kegiatan ingkang mekaten menika boten lepas saking kegiatan pengaosan. Karena Jamiah Nahdlatul Ulama menika organisasi kemasyarakatan dan keagamaan ingkang boten lepas kegiatanipun dari pusat sampai tekan ranting adalah pengawasan. Dalam menaruh panjangan setiap setengah bulan sekali mengadakan kumpulan inti pun ini pengawasan. Jelas juga setiap kegiatan yang kami katakan menikah diajak utawi diharapkan ada masukan ilmu, tambahan ilmu lan bukti tambahan informasi yang positif, terutama kami kula panjenengan sedaya khususipun warga Nahdlatul Ulama ing Randeng Sapuro lan umumipun kami sedaya masyarakat lebih memalih kangge kehidupan berbangsa lan bernegara wonten ing Indonesia menika. Perlu ingkang biasa. Memang saya dados watak kula panjenengan sedaya sebagai Islam ingkang beraliran Ahlussunnah wal Jamaah. Punya karakteristik ingkang khos
punya watak yang khas. Sehingga kalau panjenengan sedaya menawi tansah mengenalkan datang perkawis ingkang sampun dados kegiatan ingkang lumampah lan tradisi kangge kula panjenengan sedaya tentu kemawon akan menjadi golongan utawa kelompok umat Islam dengan berkarakteristik punya karakter punya watak karakter untuk beragama. Pada ini ngomong watak kelakuan tabiat itu ketoke kaya kolek kuno kayak kudunya karakter kurang keren. Padahal kita mawon. Jadi punya perwataan yang kan campur ditanamkan oleh para leluhur pulau panjenengan sedaya. Karakter umat Islam, karakter keyakinannya itu kasus putih. Itu yang kita ketahui dan kita pahami. Kadang kalau panjenengan sedaya jadi boleh itu ngerti watak orang itu berapa. Karakternya seperti apa kan begitu. Para ulama jadi wonten sangat dahulu jadilah umat Islam yang beraliran Ahlussunnah yang punya karakter yang wasaton. Itu lagi wasaton apa ya? Tengah-tengah apa disebut moderat lan monggo sakar pun tapi Al-Qur'an yang dikonten surat Baqarah ayat 143 sampai ayat pun bahwa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahidan. Jadi umat wasatan itu dikawal dengan Gusti Allah. Kita harus mengikuti mawon. Ja'alnakum ummatan wasatan. Sun gawe sira kabeh jadi umat ingkang wasan, ingkang tengah-tengah, ingkang sae, ingkang boten terlalu kanan lan boten terlalu kiri. Itu namanya umatan wasaton. Atau wasaton adalah maknanya sae, maknanya khairon. Umat yang baik itu dijamin dengan Gusti Allah tanggung jawab dengan sedaya. Jadi kalau panjenengan sedaya mencari pilihan yang lain, tentu saja kalau panjenengan sedaya sampai timbang lagi sing diciptakan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka watak umat Islam yang beraliran Ahlussunnah Jamaah meskipun warga Nahdlatul Ulama harus punya watak tingkat wasaton. Kenapa sama dibedai umat wasaton? Terutama kalau kita kuno syuhada 'alan nas. Wasat itu diperlukan seluruh umat manusia, bukan hanya untuk wong lain tapi juga untuk seluruh umat manusia. Kini Allah kita kuno syuhada supaya kamu itu menjadi ukuran. Jadi kagum barometer umat Islam itu yang baik yang seperti apa? Mulai disebut litakun syuhada 'alan nas supaya kamu menjadi saksi. Pengertiannya adalah menjadi ukuran orang yang baik itu seperti apa. Orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala itu seperti apa. Jamiah yang dianggap baik oleh Allah Ta'ala itu umat jamiah yang seperti apa. Itu dituangkan oleh Allah adalah umatan wasaton, umat yang moderat.
kelompok ingkang sae. Terlalu mengguni boten, terlalu mengisor boten. Di dalam skala bidang, baik itu di dalam masalah ibadah syariah atau di dalam ibadah sosial, di bidang akidah, di bidang akhlak dan lain sebagainya. Maka kula panjenengan punya kewajiban, harus punya rasa terpanggil sampai kabeh itu bukan kelompok sembarangan, kelompok sebagai kelompok percontohan, kelompok yang akan dicontoh oleh orang lain. Bila butuh wong NOP perilakunya ingkang sae, menjadi tanggung contoh itu yang dikawal. Lihatlah suara alma supaya kamu itu menjadi barometer di tengah-tengah masyarakat kampung ukuran. Tentu saja kalau pandangan saya pada saja menjadi ukuran yang saat itu kecuali kalau pandangan saya juga memakai ukuran lain. Wa yakuna rasulu alaikum syahidah. Yang jadi ukuran target kalau pandangan saya menjadi orang yang baik adalah ukuran dan keutamaan kapan mengikuti perilaku kanjeng Rasul. Wa yakuna rasulu alaikum syahidah. Supaya Rasul adalah menjadi saksi untuk kamu. Jadi bukan berbeda pandangan saya. Bahkan ayat ini dijadikan satu pedoman rumusan lahirnya Khitab Nabiyah yang dirumuskan oleh Mbah Kiai Ahmad Siddiq. Monggo dengan baca bukunya. Nusewu kaya dengan itu terus masuk bukunya Mbah Kiai Ahmad Siddiq. Rumusan untuk melahirkan Nahdlatul Khitab Nabiyah. Tak kira wis maca kan dulu. Rumu. Baru padahal itu dibuat oleh Mbah Kiai Ahmad Siddiq sejak tahun 75. Merang bener-bener saya orang-orang sampai dijadikan khitab pada tahun 84 Hijriah yang disempurnakan cetak yang dijual pada tahun 2015. Nah makanya kalau zaman KB kadang-kadang menurut saya jadi gemar membacanya masih rendah. Jika kita mempunyai hal-hal yang sangat luar biasa, sangat baik, malah justru orang lain yang tahu, kita malah tidak tahu. Jika jadi rumusan sebagai watak dan karakteristik Jamiah Nahdlatul Ulama sekaligus warga Nahdlatul Ulama mempunyai karakteristik ingkang sepisah wasaton baru. Orang yang selalu berlaku tidak terlalu ke kiri dan tidak terlalu ke kanan, tengah-tengah. Kanjeng Nabi ngendika khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah tengah-tengahnya. Ekstrem kanan yang mboten apik, ekstrem kiri yang mboten apik. Sing apik ya tengah-tengah. Karena diciptakan lan damel dening Gusti Allah kanggo kula panjenengan sedaya. Mula watak NU itu organisasi itu siji masak. Kaping loro nami itu tawasul, kaping loro ikhtiar. Itu juga pesan Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qumu qawwamina ala nasi syuhada
walaya manakum sana'an qaumin ala ta'dilu idilu wa aqrabu taqwa wa taqullah al-ayat surat Al-Hadid kalau tidak salah. Jadi kita mesti berbuat adil di dalam berinteraksi di tengah-tengah masyarakat. Tunjukkanlah, inilah orang NU, inilah warga NU. Jadi berbuat adil dalam berbagai macam kehidupan. Tidak boleh merasa mencapai, tidak berlaku, tidak adil. Sampai Al-Quran menjadikan walau dimanakum sana'an qaumin ala ta'dil. Jangan sekali-kali kamu terseret karena kebencianmu terhadap seseorang ataupun kaum sehingga kamu tidak berlaku adil. Itu ujian. Kadang-kadang kepada orang yang tidak kita senangi kita tidak berlaku adil, tidak boleh. Walaupun itu orang tidak kita senangi tapi itu berbuat baik, katakanlah baik. Kadang-kadang ini menjadi PR kita, sehingga melakukan kebaikan hanya kepada orang-orang yang kita senangi. Tidak boleh. Tunjukkanlah warga Nahdlatul Ulama khususipun ranting Sapuro ini mampu untuk berbuat adil kepada siapapun di dalam bidang apapun. Terus tawasul. Jadi keseimbangan. Kalau orang bisa berbuat adil, pasti akan bisa berbuat keseimbangan. Orang bisa berbuat keseimbangan kalau memang orang itu bisa berbuat tawasul. Selalu melakukan sesuatu yang terbaik pada tengah-tengah. Di dalam hadis mengatakan kamu senang kepada sesuatu atau kepada orang atau kepada apa saja tidak boleh terlalu. Itu namanya tidak tawasul. Hukum habibaka au nama. Cintailah orang yang menjadi kekasihmu sedang-sedang saja. Wa bukan bagi roka yaumama. Bencilah orang yang aku benci, tapi ya sedang-sedang saja. Itu namanya tawasul. Asa ayakuna habibuka bagi laka wa asa ayakuna bagi buka muhibban laka. Bisa terjadi orang yang kamu cintai menjadi orang yang kamu benci, dan bisa jadi orang yang benci berbalik menjadi orang yang kamu cintai. Karena memang dunia itu seperti itu, banyak terjadi. Jangankan kepada orang lain, kalau kiai ini, karena beda persepsi atau berbeda di dalam mengambil pilihan. Ya usum kampanye krono beda pilihan kalau kiai ini di sini. Itu terjadi. Karena apa? Ya, belum menghayati warga NU itu seperti ada punya sikap. Warga NU orang-orang Nahdien itu bagaimana punya watak ataupun punya karakteristik. Sebab dia akan terlalu mencintai, apabila tidak tercapai akan sangat kecewa. Dan juga seperti itu pula apabila orang yang sangat kita benci, ternyata orang yang sangat kita benci punya kemajuan di satu bidang, kita akan menyesal juga. Maka sedang mawon, itu namanya tawasul. Dan terus tawasul juga seperti itu.
Laqad arsalna rusulana. Mungkin dapat bahasa, mungkin dapat berita. Sampai jadi dapat nama kita dapat. Yang ini saja. Sebut. Memang proses. Kalau memang. Laqad arsalna rusulana wa ta'ala umur kita ma'ahu wal mizana. Betul salah ini ayatnya. Dan sungguh telah aku putusan bukan aku beri juga kitab dan timbangan. Mizan itu timbangan. Liyakuman nas bil qisti, supaya manusia itu bisa melakukan keadilan atau kejujuran. Itu dunia di Batu Rahman itu biasanya Batu Rahman langsung mari ke kantornya. Langsung. Karena apa? Itu kita taruh kantornya. Biaya nanti mari. Itu namanya tawazun. Maka watak Nahdlatul Ulama juga warganya mempunyai watak antara karakteristik yang tawazun. Bukan saja keluarga mencapai menghormati kepada orang yang sedang hidup, tapi juga kita menghormati kepada orang yang sudah mati. Tawazun. Kita bersedekah ibadah syariah, tapi juga ibadah sosial. Ibadah sosial kita bukan hanya pada ketika masih hidup, sosial kita ada sampai orang sudah mati. Maka kegiatan Laylatul Istimewa tidak lepas dari tahlilan, itu namanya ibadah sosial sampai kepada orang yang mati. Karena kalau zaman kabeh, masa dulu mau tanggung wong sedih, wis mati niku hukumnya sedekah. Jadi tawazun seperti itu, bukan hanya dipuja-puja ketika masih hidup, tapi setelah mati kita tidak pernah ingat lagi. NU punya watak tidak seperti itu, makanya terus mentradisikan, mempercayakan adanya kirim kubur. Itu watak orang yang dan juga watak organisasi sosial keagamaan. Itu seperti ini. Jadi nek membaca mencapai juga di orang pada senang kali itu berarti sudah tidak ngepasi kalian perwataan anggota atau warga Nahdlatul Ulama, baik jamiah maupun jamaah. Ini penting sekali. Kemudian monggo ngaji kita siapkan, ngaji kita tingkatkan terus. Dan kita bersalah muawana sindur dewi ono visine ta'alamul arabiyah wa alimunan nas. Belajarlah kamu bahasa Arab, lalu ajarkan kepada orang banyak. Itu yang kita bisa muawana di Pulau Arsul permukaan. Jadi punya visi, ajarlah bahasa Arab dan juga nanti ajarkan kepada orang banyak. Karena apa pentingnya kita ngaji berbahasa Arab atau belajar berbahasa Arab? Sebab kita suci kita ada berbahasa Arab. Dan buku-buku yang menjadi pegangan kita semuanya berbahasa Arab. Walaupun ada terjemah, yaitu sudah sangat membantu, tapi terjemah tidak mewakili 100% pada makna yang sebenarnya. Maka perlu belajar bahasa Arab, ngaji kita, ngaji nahwu, ngaji sorok, dan harus sampai nunggu kekosongan bersama kabeh. Apa mana untuk pekalongan sekarang?
kiai-kiai sepuh wis ora ono kabeh. Sebab buku dalam sopo sampean. Nek sing muda-muda ora giat ngaji, ora giat belajar, itu sing bakal menerima estafet dari para sepuh itu sinten? Itu belajar, Ansor itu belajar membaca kitab, belajar ngaji. Nah, nanti Anda atau kalian bisa berbicara, tapi juga bisa membaca kitab. Ya cuma zaman mau bicara dan narkono berdagelan mudah. Zaman asare kalau Pak Kirun mau kalian persil, niku bisa. Atau kalian Pak Sandirono nih kok, itu bisa. Modal siji ngumpul itu sampun, yang penting sampai dia bisa melucu, bisa dagang nang panggung. Itu kena duit. Tapi sampai tidak bisa memberikan estafet pada anak-anak muda, pada masyarakat. Sehingga masyarakat nanti akan kehilangan obor yang sebenarnya. Belajar ngaji sing benar. Tak tolongke keluar zaman kabeh karo ngaji niku ora patek itu yang masalah. Lalu saya kita sono sampai dalam langgar An-Nur, berarti sama ngerti langgar Muhammadiyah. Istilah pengajian mudah-mudah, pakai kebet bisa. Jangan dalam pengajian Masjid Al-Ihsan, Masjid Al-Hikmah, Masjid Muhammadiyah. Nah, ada pengajian anak-anak muda ini pada pengajian. Akeh. Tapi sama dalam pengajian. Sing wae masjid nona PNWNU di Sampurna, sing ngaji kena itu ngaji. Sama dalam masjid liyane, sing bukan Muhammadiyah. Sing ngaji sepiro, coba masjid Jawa Tengah sing ngaji sepiro. Terus, monggo, musola Al-Iman, sing ngaji sepiro sama loro. Ya ini juga. Nah, saya perlu bicara demikian karena saya juga hidup berpengajian itu, kalau saya pulang itu 50 tahun ngaji ini dan mengikuti dan berpengalaman. Ternyata memang warga kita itu kalau ngaji orang patek doyan, bang jamaah mohon orang patek doyan, jamaah suku akeh nek pas ono kali. Itu realita. Nah, orang dikritik kan orang paham. Dikritik ya, saya kan ya paham yang pengajiannya harus begitu. Makanya semoga setelah zaman kabeh, ayo tingkatkan pengajian. Pengajian muda-muda. Ini pemuda yang penting karena yang akan menerima estafet dari orang tua adalah anak-anak muda. Bang Tinggalai Syair kalimat itu bahwa urusan umat itu adalah di pundak para pemuda dan kemajuan bangsa akan diukur dari dinamika anak-anak muda itu. Kalau anak muda pun bisa kita lihat nanti 50 tahun yang akan datang seperti apa. Itu bisa kita lihat sejak sekarang. Makanya ngaji sih. Kapan saja bukan zaman untuk ngaji kalian pulang oh dia pulang sampai itu terhitung paling sulit 40 tahun dia. Nah orang yang mati jembatan ya orang yang ngaji terus begitu. Bukan harus ngaji kali itu, yang penting sama ngaji kepada siapa saja. Cara NU dengan ini kalau dia NU jelas itu penting. Dia ngaji kenal baik kalau sokol baik monggo, tapi akidahmu kuat dulu. Ini akidahmu kuat, sebab yang lain itu sudah gampang. Mau sembahyang dipilih sing sithik. Kalau sampai orang ngaji masalahnya. Mulai ngaji, wong NU ngaji ini kalau dia NU tenawae kok yang mesti ngomong tambah kita tahu. Kayak sama ngaji ini kalau orang dia
Sampai bisa milih atau nopo ya. Terawih mau wolong rekaat atau turbatan rekaat salam pisan dari salam pintu selesai. Langgo witirin telung rekaat sisan berarti ping telu selesai. Selama betul-betul akhirnya pun memilih yang seperti itu. Contoh enggang biasa terjadi seperti itu. Makanya ngaji pikir. Mondok anak ya macam itu. Ada sampai kalau zaman kabeh milih mondok yang gratis. Ini bahaya. Dunia tidak ada yang gratis. Ini sampai milih yang gratis nanti ada ukurannya akidah. Paling tidak mahal. Sampai kalau ke pondok yang gratis mulai akhirnya ngejak mati sampai ya. Ini aneh Pak. Iki sirik ya, ini kerana milih gratis. Dalam pondok pembeli gratis itu bahaya. Mulai pondok sekarang hati-hati. Orang itu yang pondoknya sing salam sing gak itu jelas kok apa. Karena kok diskriminasi, cuma diskriminasi kalau Hizbin bimana teori paripun. Ini kalau zaman orang NU, ya kudu bangga dengan NU-nya. Quran yang macam ini pun kudu Hizbin bimana teori paripun. Setiap kelompok membanggakan kelompoknya. Masa kalau zaman NU terus ngalem taruh wong liya, itu NU sing apa macam itu. Boleh sampan bergaul dengan siapapun tapi sampan ojo lali sampan adalah NU. Harus begitu. Dimanapun dan kapanpun harus sadar sampan kembali sapa wae tapi sadarlah sampan ke NU. Kan kudu koyo dan orang akhirnya sampan hanyut lagi. Sebab kata ingkang terjadi seperti ini. Labane NU salate nganggo kunut terus anaknya bergaul karo wong liya malah ngunekke kunute wis apa. Jadi anak NU tapi ora bisa ngembang NU. Mula monggo kula zaman kabeh harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu, yo kapan NU bakal kuat? Terus ibadah sosialnya kita tingkatkan. Kalau zaman kabeh menjadi umat amasaton, umat yang akan menjadi percontohan. Kan dunia sama dengan akhirat. Jadi bidang sosialnya kita tunjukkan bahwa kita NU itu adalah senang macam bidang sosial. Agar kerja yang giat, kerja yang sergap, menjadi wong Islam tapi berkemampuan di dalam bidang ekonomi. Sebab kalau kita hayati, wong Islam itu tidak boleh melarat. Wong Islam itu disuki. Karena sokok guru dalam agama Islam adalah zakat. Nah, wong zakat berarti kan jadi wong melarat. Masa wong zakat melarat? Pati-pati wong zakat berarti yang berkemampuan di bidang ekonomi. Itu adalah wajib. Terus jadi hukum. Kalau kita hayati dan kalau kita renungkan dan filosofi daripada zakat itu apa? Adalah mendidik keluarga mereka supaya cerdas, supaya kita bisa menguasai di bidang ekonomi. Jur bisa dari keluarga mereka belum karo kerjane kan agak pada di wong zakat ribu. Yang gue nyukupi awal itu yang bisa krono ragen ya lo kerjaan terus. Bukan geng. Ya memang kalau ngaji senengnya kaya bukan diwei waktu kan ngomong ya aku ngomong kaya yang sampan semelat ya mau memang aku senengnya kaya kalau mangkok kita tingkatkan lalu istimewa dan bila perlu di dalam istimewa itu kita adalah apa namanya mengakomodir suara-suara dari jamaah, apakah itu masalah
hukum, apa masalah kemasyarakatan. Apabila itu masalah hukum, kita bisa kirimkan kepada cabang supaya menjadi bahsu masail. Itu yang penting itu jadi simaknya itu ada kualitasnya. Orang mengumpul-kumpul terus mangan ayam goreng kalau ikan bakar, orang mau itu jadi tujuan supaya kita tingkatkan warga Nahdlatul Ulama itu menjadi betul-betul umat yang pilihan. Memang ada perilaku yang terpilih, yang terpuji. Itulah watak ke-NU-an atau watak Jamiah Nahdlatul Ulama dan sekaligus warga Nahdlatul Ulama, baik secara jamiah maupun secara jamaah. Monggo muga-muga manfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.